Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 6 Februari 2026 bersama saya Fiorena Jeretno. Tentu berita terkini dan juga terpercaya datangnya dari kabupaten ataupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di siang hari ini mengenai Menko Pangan Zulkifli Hasan sepakat PSEL ditempatkan di TPA Tamangapa Antang. Untuk melengkapi informasi tersebut kita sudah terhubung dengan rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Faki. Selamat siang Tribuners. Ya baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana kunjungan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan yang meninjau TPA Antang hari ini? Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sedang berada di Kota Makassar untuk berkunjung ke sejumlah agenda, termasuk pagi hari tadi berada di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kehadiran Zulkifli Hasan ini meninjau TPA Tamangapa yang nantinya akan menjadi tempat proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang nanti memanfaatkan sampah diubah menjadi tenaga listrik. Zulkifli Hasan datang bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, di TPA Tamangapa. Keduanya datang dengan mengenakan kemeja putih, kemudian masuk sambil berjalan kaki ya, melewati gerbang utama dari TPA Antang. Tidak jauh dari gerbang utama, Zulkifli Hasan memantau bagaimana aktivitas yang berada di TPA Antang, truk-truk yang lalu lalang membawa tumpukan sampah ke wilayah TPA Tamangapa. Di titik ini juga hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama Bupati Kabupaten Goa Husnia Talenrang. Keempatnya memantau bagaimana aktivitas yang berada di TPA Tamangapa yang nantinya disiapkan menjadi titik pengelolaan sampah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Nah, dulunya proyek ini sempat menjadi dilematis di Kota Makassar mengingat wacana dipindahkan ke wilayah Tamalan Rea. Namun penolakan yang dari warga sehingga pemerintah Kota Makassar mengembalikan titik pembangunan berada di TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Zulkifli Hasan sendiri menilai titik ini sudah strategis untuk membangun PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah karena ini memang merupakan TPA yang sudah lama terbangun di Kota Makassar dan sudah memiliki jaringan juga untuk pengelolaan sampah. PLTSA sendiri atau nantinya pengelolaan sampah untuk energi listrik ini sudah menjadi prioritas pemerintah pusat mengingat munculnya peraturan presiden nomor 109 tahun 2025 yang mengatur bagaimana kawasan metropolitan yang memiliki beban sampah di atas 1.000 ton ini mengembangkan uh, energi terbarukan yang bersumber dari sampah. Nah, ini yang sedang dicoba di Kota Makassar dan nantinya akan berpusat di TPA Tamangapa. Seperti itu rekan View. Kan juga dengan pemaparan atau juga informasi mengenai apa yang kemudian diinstruksikan dari Menko Pangan dalam hal ini Sulhas kepada Wali Kota Makassar mungkin terkait apa yang harus dilakukan ke depannya atau sesegera mungkin. Ya, Zulkifli Hasan menyebut nantinya proyek yang berada di Kota Makassar ini mirip-mirip dengan bagaimana PSEL yang berada di Bantar Gebang, Jakarta. Kemudian Wali Kota Makassar Munafri Arifudin juga sudah diminta untuk segera eh, mengirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera diproses terkait dengan pembangunannya. Jadi nanti dibutuhkan izin terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian nanti diurus untuk tender proyek dan sebagainya. Nah, Munafri Arifudin
atau API, Wali Kota Makassar juga sudah menjalin komunikasi dengan Kepala Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga hadir tadi pagi. Ini menyampaikan bahwa sudah menjalin koordinasi untuk proses menuju ke tender. API akan melakukan retendering terkait dengan proyek pembangunan PSL ini. Seperti itu rekan Pia. Ya, tapi bukan dapat disampaikan juga rekan Faki bagaimana sebenarnya kondisi terkini dari TPA Tamangapa saat peninjauan hari ini? Apakah ada informasi yang kemudian terbarui lagi atau masih sama dengan seperti biasanya? Ya, aktivitas di TPA Tamangapa seperti biasanya pada pagi hari tadi memang banyak truk sampah yang membawa sampah dari beberapa titik di Kota Makassar, kemudian dikelola di TPA Tamangapa. Kondisi TPA Tamangapa juga sejak beberapa bulan lalu ini coba direvitalisasi oleh pemerintah Kota Makassar dengan menambah luas lahan dan sebagainya. Nah, dari API sendiri menyebut jika nantinya proses PLTS atau PSL nanti ini sudah akan dibangun di TPA Tamangapa, maka langkah pertama nantinya akan dilakukan pembebasan lahan tambahan. Saat ini Pemkot Makassar sudah melakukan pembebasan lahan sebanyak 4 hektar. Namun kata API masih harus ditambahkan sekitar 3 hektar lagi agar piloting proyek terkait pembangkit listriknya nanti lebih mudah dipetakan ketika sudah memiliki lahan sekitar 7 hektar. Namun tantangannya saat ini adalah bagaimana berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional terkait dengan banyaknya sertifikat atau bidang tanah di sekitar lokasi tersebut yang belum memiliki sertifikat hak milik. Dan itu yang masih menjadi tantangan ke depan dalam pembebasan lahan. Samping itu, rekan Faki, bagaimana kemudian respon dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini juga ada kunjungan dari Wakil Gubernur terhadap proyek ini, seperti apa statementnya? Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, ikut mendukung pengembangan proyek PSL atau pengelolaan sampah untuk energi listrik, mengingat kondisi lingkungan dengan keterbatasan juga energi fosil yang akan dimakan oleh waktu, maka dibutuhkan energi baru terbarukan dan sampah bisa dinilai menjadi solusi mengingat tingginya angka sampah yang ada di Kota Makassar, apalagi di kawasan metropolitan, dan itu sehingga dibutuhkan juga terkait pengelolaan menjadi energi agar sampah yang dihasilkan ini bisa diputar kembali menjadi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti itu rekan Fion. Untuk itu, terima kasih atas laporannya di siang hari ini, rekan Faki. Kami menunggu update terbaru yang mungkin sesuai dengan topik kita di siang hari ini ataupun juga informasi lainnya yang datangnya dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas, rekan Faki. Untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan, serta pernyataan dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Iya, ya. Ya selesaikan laporan. Siap. Orang mau tuh urusan gitu aja. Iya. Kita nggak buka urusan orang bisnis kita. Ini 19 hektar, kurang lebih. Lama-lama penuh semua ya. Iya. Sama Bantar Gebang. Iya. Itu buku. Oke. Bunda, halo kita yang tadi lah. Kasih ikut tongke. Ngapa me? Kata aja mau pernah mau. Tapi kita yang menghalangi dia salah.
Iya, ya. Ya selesaikan lah kurang. Siap. Lama betul urusan gitu aja. Iya. Karena cuma Kita nggak fokus ke urusan orang bisnis kita. ini 19 hektar kurang lebih. Lama-lama gunung semua ya. Iya. Sama sama Bantar Gebang. Iya. Di buku. Oke. Bunda, halo kita yang tadi nak. Kasih butong ke. Ngapa me? Dan tahu je mobil mau pernah mau. Hati kita yang mau jalan itu yang salah. Iya, ya. Ya selesaikan lah kurang. Siap. Menyampaikan, Pak Menko sudah menyampaikan bahwa prosesnya di sini mau dilaksanakan di sini di tempat ini sehingga tidak ada proses pergeseran lagi. Artinya implementasi Perpres 109 ya kita akan terapkan benar-benar sesuai dengan arahan Pak Menko tadi. Dan kita berharap ya proses itu benar-benar bisa kita maksimalkan di tempat di TPA Antang ini. Tidak lanjutnya di Kementerian LHK sendiri. Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini kepala pusat yang ada di Kota Makassar ini untuk memastikan semuanya mulai dari nol dan semuanya kita akan mulai dari tender yang awal untuk retender semuanya untuk memastikan pekerjaannya ada di sini untuk waste to energy. Luas lahan sendiri Pak. Luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih 5 sampai 7 hektar yang akan kita provide oleh pemerintah. Ini sekarang kita ada beberapa hal yang harus kita selesaikan untuk pembebasan lahan yang harus butuh proses percepatan yang dilakukan kepada BPN karena ada beberapa alas hak yang belum berbentuk sertifikat. Tapi sekarang sudah berapa Pak? Ini sekarang kita barusan sudah membahas kira-kira 4 hektaran. Berarti tinggal 1 hektar. Ya kita tambah 3 lagi lah biar flow-nya lebih untuk menentukan posisi-posisinya lebih lugas. Ya sampahnya itu peraturan lama sulit sekali ya, tidak mudah. Tempatnya juga jauh. Lah ini memang tempat sampah. Lah dari sini saya sudah minta wali kota untuk bikin surat ke LH ya. Terima kasih. Lama betul urusan gitu aja. Iya. Karena cuma Kita nggak fokus ke urusan orang bisnis kita. Ini 19 hektar kurang lebih. Lama-lama gunung semua ya. Iya. Sama sama Bantar Gebang. Iya. Di buku. Oke. Bunda, halo kita yang tadi nak. Kasih butong ke. Ngapa me? Dan tahu je mobil mau pernah mau. Hati kita yang mau jalan itu yang salah. Iya, ya. Ya selesaikan lah kurang. Siap. Lama betul urusan gitu aja. Iya. Karena cuma Kita nggak fokus ke urusan orang bisnis kita. Ini 19 hektar kurang lebih. Lama-lama gunung semua ya. Iya. Sama sama Bantar Gebang. Iya.
Oke. Bunda, halo kita yang tadi dah. Kasih kutom ke. Ngapa me? Dan tahu je mobil mau pernah mau. Tapi kita yang mau jalan itu yang salah. Ini akan dibuka. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman,
hijau, dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.